Halo Grisi, pernah gak sih kamu ngerasa kayak ada yang liatin waktu lagi sendirian di kamar? Kadang cuman boneka biasa yang diam di sudut ruangan, tapi tatapannya tuh kayak hidup. Di dunia ini, ternyata ada boneka-boneka yang bukan cuma menyeramkan dari bentuknya, tapi juga punya kisah kelam di baliknya. Ada yang rambutnya tumbuh sendiri, ada yang bikin orang pingsan cuman lihat fotonya, bahkan ada yang selalu balik lagi ke pemiliknya meski udah dibuang berkali-kali. Di video kali ini, kita bakal bahas 8 boneka terseram di dunia yang kisahnya bikin kamu mikir 2 kali sebelum simpan boneka di kamar. Bayangin kamu punya boneka kecil, imut, tapi rambutnya bisa tumbuh kayak manusia beneran. Aneh kan? Nah, inilah kisah Okiku, boneka legendaris dari Hokkaido, Jepang. Boneka ini awalnya dibeli oleh seorang pria bernama Eikichi Suzuki tahun 1918 untuk adiknya Okiku yang baru berusia 3 tahun. Gadis kecil itu sangat menyayangi bonekanya, bahkan menamai boneka itu sesuai namanya sendiri, yaitu Okiku. Sayangnya, beberapa bulan kemudian sang gadis meninggal dunia karena sakit parah. Keluarga yang berduka menyimpan boneka itu di altar rumah mereka sebagai kenangan. Tapi beberapa bulan setelahnya, mereka menyadari sesuatu yang aneh, yang dimana rambut boneka itu mulai tumbuh. Awalnya nih pendek seperti potongan anak kecil, tapi lama-lama memanjang hingga sebahu. Keluarga Suzuki percaya bahwa Okiku, sang gadis kecil, telah berpindah ke boneka itu. Mereka akhirnya menyerahkan boneka tersebut ke kuil Manenji, di mana hingga kini para biksu masih rutin memotong rambutnya, dan anehnya rambutnya selalu tumbuh lagi. Ketika rambut itu diuji di laboratorium, hasilnya sangat mengejutkan. Struktur rambut Okiku identik dengan rambut manusia sungguhan. Sampai sekarang, boneka Okiku disimpan di dalam kotak kaca di kuil tersebut. Banyak pengunjung yang bersumpah pernah melihat bibir boneka itu sedikit bergerak, seperti sedang berdoa. Sekarang kita ke Australia. Di sana ada boneka tua bernama Leda Me Out atau biasa dipanggil Leda. Namanya sendiri udah bikin merinding ya, artinya lepaskan aku. Kisahnya dimulai ketika Kerry Walson, seorang pria asal Wagga-Wagga, menemukan boneka tua ini di bawah rumah kosong tahun 1970-an. Boneka kayu itu punya wajah seperti manusia, matanya tajam dan ukirannya terlihat seperti buatan tangan zaman dulu. Sejak boneka itu dibawa pulang, hidup Kerry jadi aneh. Barang-barang sering jatuh sendiri, lampu sering mati mendadak, dan anjingnya menggonggong ke arah boneka itu setiap malam. Yang lebih menyeramkan, tiap kali Kerry mencoba membuangnya, boneka itu selalu kembali, entah gimana caranya. Suatu kali ia membuang boneka itu jauh ke tempat pembuangan, tapi besoknya boneka itu ditemukan di depan pintu rumahnya lagi. Menurut seorang spiritualis, Leda berasal dari Eropa Timur dan diisi oleh roh seorang anak kecil yang meninggal dengan tragis. Sampai sekarang boneka itu disimpan oleh Kerry, dan katanya Leda lebih baik tidak diganggu. Leda lebih baik tidak diganggu karena ia seperti punya keinginan sendiri untuk tetap di sisi pemiliknya. Dari Kanada, ada boneka tua bernama Mandy. Boneka porselen ini dibuat sekitar tahun 1910. Seorang wanita menemukannya di loteng rumah tua dengan wajah retak dan mata kosong yang menyeramkan. Wanita itu merasa tidak nyaman, jadi ia menyerahkan Mandy ke Quesnel Museum di British Columbia. Tapi sejak hari boneka itu datang, banyak kejadian aneh terjadi di museum. Staf sering mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, dan ketika mereka menuju ke ruang penyimpanan, suara itu berhenti. Selain itu, benda-benda di sekitar Mandy sering berpindah tempat. Banyak pengunjung juga mengaku kamera mereka mati mendadak saat mencoba memotretnya. Kini Mandy disimpan di dalam kotak kaca terpisah karena staf museum tidak mau berada sendirian di ruangan itu. Mereka bilang Mandy tidak suka diabaikan. Boneka ini dikenal dunia lewat internet, ditemukan di Inggris, dan kini dijaga oleh paranormal Jane Harris. Peggy bukan boneka biasa. Ia bisa membuat orang yang melihat fotonya merasa pusing, mual, bahkan pingsan. Jane pertama kali tahu keanehan ini ketika ia melakukan live stream dengan boneka Peggy. Dalam waktu 30 menit, puluhan orang melaporkan gejala fisik aneh, sesak nafas, detak jantung cepat, dan bahkan ada yang merasa diperhatikan dari balik layar. Menurut hasil
Hasil investigasi spiritual, Peggy dihuni oleh roh seorang wanita yang meninggal akibat penyakit paru-paru tahun 1940-an. Karena itu banyak orang yang menonton videonya merasa sesak dada, seolah ikut merasakan kematian sang roh. Kini Peggy disimpan di tempat khusus dan setiap kali ia dikeluarkan dari kotak, Jane selalu berdoa terlebih dahulu. Inilah boneka yang viral di dunia maya. Namanya Harold, dijual di eBay tahun 2003 dengan klaim boneka berhantu asli. Pemilik barunya seorang pria bernama Greg. Awalnya menganggap itu lelucon, tapi sejak boneka itu datang, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Greg sering mendengar suara bisikan dari arah boneka dan melihat bayangan bergerak di cermin. Bahkan, ia pernah bangun tengah malam dan melihat Harold menatapnya dengan senyum tipis. Setiap kali ia mencoba menjual boneka itu, pembeli berikutnya selalu mengembalikannya dengan alasan yang sama. Ada yang tidak beres dengan boneka ini. Kini Harold disimpan di tempat rahasia dan jarang dikeluarkan. Tapi setiap kali ia muncul di acara dokumenter, alat pendeteksi elektromagnetik selalu menunjukkan aktivitas tinggi, seolah boneka itu masih hidup. New Orleans dikenal dengan sejarah Foo-Odonya dan di sana muncul boneka bernama Jolene. Boneka ini dibuat oleh seorang dukun Foo-Odo wanita untuk melindungi dirinya dari kekerasan sang suami. Tapi setelah wanita itu meninggal, boneka Jolene justru berubah jadi simbol kutukan. Setiap orang yang mencoba menyimpannya mengalami kecelakaan misterius, kecelakaan mobil, kehilangan pekerjaan, bahkan penyakit tanpa sebab. Sekarang boneka itu disimpan di Museum Foo-Odo New Orleans dan pengunjung dilarang menyentuhnya tanpa izin. Banyak yang bilang kalau kamu memandangi mata boneka Jolene terlalu lama, kamu akan merasakan hawa panas dari tanganmu sendiri. Boneka bernama Emilia ditemukan di rumah tua di Puebla, Meksiko. Boneka ini dulunya milik anak perempuan yang meninggal karena demam tinggi. Sejak itu, orang-orang di sekitar rumah sering melihat sosok anak kecil berjalan sambil membawa boneka itu di malam hari. Ketika rumah itu direnovasi, para pekerja menemukan boneka Emilia dalam kondisi utuh meski sudah puluhan tahun terkubur di dinding. Sejak dibawa ke museum lokal, banyak pengunjung mendengar suara tawa anak kecil, padahal ruangan kosong. Beberapa paranormal percaya Emilia menjadi jembatan antara dunia orang hidup dan roh anak kecil yang belum bisa pergi. Boneka asal Jepang ini dibuat pada era Meiji, namanya Eyamono Doll. Boneka kayu dengan kimono cantik yang konon bisa bernafas. Boneka ini ditemukan di kuil tua dan dijaga oleh para biksu. Mereka sering mendengar suara halus dari boneka itu di malam hari, seperti hembusan napas lembut. Ketika mereka mendekat, suhu di sekitar boneka terasa hangat, dan dada boneka itu seperti naik turun pelan. Konon boneka ini diciptakan sebagai wadah roh seorang gadis yang meninggal saat menunggu ayahnya pulang dari perang. Roh itu tidak mau pergi dan memilih berdiam di dalam Eyamono agar bisa merasakan hidup lagi. Itulah 8 boneka terseram di dunia dengan kisah nyata di baliknya. Semuanya mengajarkan satu hal. Kadang benda yang tampak tak bernyawa pun bisa menyimpan energi dari masa lalu. Kita mungkin gak tahu apakah roh itu benar-benar ada. Tapi satu hal yang pasti, setiap boneka punya cerita dan sebagian diantaranya gak ingin dilupakan. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk pegang salah satu boneka ini, boneka mana nih yang berani kamu sentuh duluan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah horor menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.